Ramadhanu tajalla wa batasama Tubalil abdi idha utanama Arda maulahu bimaltazama Tubalin nafsi bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahral qiyam wa syahras siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita dapat dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Tetesan sholawat serta siraman salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang dapat memberikan syafaatnya. Semoga kita semua termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagai bulan paling istimewa, Ramadan memiliki sejumlah keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan pada umumnya. Oleh sebab itu, kita yang masih diberi nikmat kesehatan dan umur panjang untuk berjumpa di bulan yang mulia ini, kita menyia-nyiakan begitu saja segala fadilah yang ada di dalamnya. Untuk meraih macam ragam keutamaan bulan Ramadan, umat muslim pun saling berlomba-lomba melaksanakan anjuran-anjuran ibadah di dalamnya. Mulai dari sholat tarawih, saling berbagi takjil, tadarus Al-Quran yang biasanya satu hari hanya tadarus Al-Quran 1 juz, atau bahkan hanya tadarus Al-Quran 1 lembar. Di bulan Ramadan ini dapat menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 minggu. Berkah bulan Ramadan juga, yang biasanya tidak melakukan sholat tahajud, di bulan Ramadan ini bisa melaksanakan sholat tahajud karena harus bangun untuk melakukan makan sahur. Termasuk keutamaan itu adalah 3 kado istimewa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah sebagai rahmat atau kasih sayang Allah. Dan yang kedua, bulan Ramadan adalah maghfirah atau ampunan Allah. Dan yang ketiga adalah bulan Ramadan sebagai bulan di mana hamba dimasukkan ke surga terbebas dari api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu syahri Ramadhana rahmatun wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar." Bahwa awal dari bulan Ramadan adalah kasih sayang Allah dan pertengahannya adalah pengampunan Allah dan akhirnya adalah bulan pembebasan dari api neraka. Membahas tentang 3 kado istimewa ini, yang pertama adalah bulan Ramadan sebagai bulan penuh rahmat. Mendapat rahmat atau kasih sayang Allah merupakan sesuatu yang sangat penting dan sebisa mungkin seorang hamba muslim dapat meraihnya. Sebab peran rahmat Allah sangat besar bagi seorang hamba di akhirat kelak. Bisa jadi seseorang merupakan hamba yang taat, yang rajin beribadah,
dan lain sebagainya. Akan tetapi jika tidak mendapatkan rahmat Allah dan ibadahnya tidak diterima, na'udzubillah, amalnya hanya sia-sia. Berkaitan dengan hal ini, ada sebuah kisah seorang hamba yang taat beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Tetapi ia masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesekali waktu malaikat Jibril alaihi salam bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, demi Allah yang menugaskan engkau menjadi nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki seorang hamba yang taat beribadah selama 500 tahun. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung. Singkat kisah, hamba tersebut memohon kepada Allah agar mencabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap utuh sampai hari kiamat. Kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu di akhirat, Allah berkata kepada hamba tersebut, "Wahai hambaku, sesungguhnya engkau kumasukkan surga karena rahmatku." Akan tetapi hamba tersebut menyangkal dan protes kepada Allah bahwa dia dimasukkan ke dalam surga karena ibadahnya selama ratusan tahun, bukan karena rahmat Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk menghitung bobot amal ibadah dan rahmat Allah. Setelah dihitung, bobot rahmat Allah itu lebih tinggi, lebih berat dibandingkan amal ibadahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk memasukkan hamba tersebut ke dalam nerakanya. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, hamba tersebut mau mengakui bahwa rahmat Allah lebih besar dibandingkan amal ibadahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jadi memasukkan hambanya ke dalam neraka. Kisah tersebut juga dipertegas oleh Al-Hasan yang dicatat oleh Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan, "Budala ummati la yadkhulunal jannah bikathrati sholatin wala siyamin, walaki rahimuhumullahu ta'ala bisalamatis sudur wa sakhawatin nafsi warahmati li jami'il muslimin." Yang artinya, wahai para wali abdal dari umatku, tidak masuk surga karena banyaknya salat dan puasa, walaki yarhamuhumullahu ta'ala bisalamatis sudur, melainkan karena Allah merahmati mereka sebab hati yang bersih, wasakhawatin nafsi, dan jiwa yang dermawan, warahmati li jami'il muslimin, dan menyayangi setiap muslim. Demikianlah pentingnya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meraih rahmat Allah. Namun bukan berarti kita menomorduakan ibadah dengan alasan lebih utama meraih rahmat Allah. Justru dengan ibadah itulah kita menunjukkan ketaatan kepada Allah sehingga menjadi faktor memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kado istimewa di bulan Ramadan yang nomor 2 adalah Ramadan sebagai bulan ampunan. Sudah tentu semua umat muslim ingin mendapatkan ampunan ini. Maka salah satu doa yang khas dibaca dan selalu dibaca di bulan Ramadan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan memberi ampunan, maka ampunilah aku. Doa tersebut juga dianjurkan untuk sering dibaca
di tanggal-tanggal potensial terjadinya malam Lailatul Qadar, yaitu pada tanggal ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun karena malam Lailatul Qadar juga memungkinkan terjadi kapan saja, maka doa ini dianjurkan untuk selalu dibaca di sepanjang bulan Ramadan. Membahas kado istimewa yang nomor 3 adalah bulan Ramadan sebagai bulan meraih surga. Selain rahmat dan ampunan, pada bulan Ramadan ini Allah juga membukakan pintu-pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu neraka. Dalam suatu hadis disebutkan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Idza jaa Ramadan, ketika bulan Ramadan datang, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Imam Muslim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dibukanya pintu surga merupakan simbol imbauan bagi umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sementara dibelenggunya syaitan merupakan simbol untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat. Artinya, kita bisa mendapatkan kesempatan meraih surga di bulan Ramadan ini jika kita mengupayakan diri sendiri dengan memperbanyak amal-amal ibadah yang dianjurkan di bulan yang mulia ini. Apalagi sekarang sudah memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan dan kita akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka dari itu, perbanyaklah amal ibadah, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang sia-sia di bulan Ramadan ini. Ngakeh no ibadah kanthi sak mampune, ojo lali penggawean saben dinane, turu malah awak ora kepenak, nyambet gawe ora kroso maghrib wis cedhak, turu diganjar opo maneh belajar, maca buku ngaji kitab kanthi lancar, tadarus Al-Quran tertib kanthi hatam bola bali nambah kemuliaan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya, dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.